Sedaya luhur kita ingkang sampun mriyantikaken ingkang alam kubur. Wa usuli wa kurima mangkai subhanallahi majma'in lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Catatan pun mas terkait nasabun Mbah mau ini kalau cepat jadi pedih terkait langkahipun Mbah Mat Sati nggih mulai lahir hingga meninggal. Nah mungkin wonten cerita tambahan kini nggih nembe pindah monggo mungkin dipun parengaken dhateng kula mungkin kagem insyaallah tang najeng wonten akan malih taun menika. Dikat yang Mbah Mat Sati menurut cerita para orang tua bahwa Muhammad Sati berasal dari wilayah Bagelen. Sekarang wilayah Bagelen masuk di Kabupaten Purworejo. Sebelum Purworejo kota berdiri, Purworejo yang dinamakan Bagelen. Purworejo kota sendiri baru yang didirikan oleh Hindia Belanda. Bagelen dahulu disebut Bagelen. Bagelen sendiri merupakan perubahan dari Matanggele yang berasal dari kata Matang Kamulan, kerajaan yang konon pernah ada di wilayah ini. Muhammad Sati lahir di Megalen dengan ayah bernama Imam Nawawi bin Tumenggung Adikusumo. Sekarang berada di bawah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah seorang kiai yang pernah menimba ilmu di Langitan Tuban. Sejak beliau juga pernah menimba ilmu di Tegalsari Ponorogo, doa Asyam Kiai Muhammad Besari. Menurut informasi yang kami terima, beliau dulu sebelum berada di Semdanan dan beristri mbahnya Siti Aminah juga pernah mempunyai istri di daerah Batu Malang, sehingga memungkinkan mempunyai zuriyah di Batu Malang. Semoga Allah mengizinkan kami sebagai zuriyah di sini bisa menyelesaikan keberatan zuriyah yang ada di Malang tersebut. Beliau adalah salah satu prajurit dengan kedudukan sebagai salah satu senopati yang pernah berjuang bersama Sultan Agung, dan kita sudah sepuh di balik para Timur untuk berjuang bersama beliau sebagai tali sandi, sehingga beliau termasuk tokoh berkaitan dalam perjuangan pengenalan Timur melawan Belanda. Karena kedudukan beliau sebagai pejuang melawan pemerintah Hindia Belanda atau BOC, sehingga beliau sejak awal menyembunyikan identitasnya. Sehingga di beberapa daerah yang pernah ditinggal beliau memiliki nama yang berbeda-beda. Nama beliau di area Batu Malang bernama Muhammad Siddiq. Kemudian beliau bersembunyi sambil mencari dan memperdalam ilmu agama di Tegalsari Ponorogo dengan nama Mbah Wawu. Selanjutnya beliau tinggal dan babat tanah dan agama di Desa Menarang dengan nama Mat Sati. Karena hampir kautan dari Belanda, selanjutnya beliau hijrah dengan anaknya bernama Siti Aisyah ke Desa Badarejo Barat Magetan dengan nama Umar Siddiq. Bapak Sati memiliki saudara 3 orang, yaitu satu Mbah Baidowi yang sekarang ada makamnya di Bagelen, kedua Mbah Abdurrahman yang ada di daerah Tapak Kuda, Jawa Timur, tepatnya di daerah Probolinggo, dan yang ketiga masih kami telusuri karena ada di daerah Madura. Beliau setelah dari Batu Malang ikut belajar agama di pesantren Kiai Muhammad Besari. Dalam menimba ilmu ini beliau termasuk santri yang mudah dan memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Ketika mondok di pesantren Kiai Muhammad Besari ini, beliau menurut santri yang lain tidak pernah mandi. Sehingga ini menjadikan salah satu santri menyelidiki beliau, kapankah Mbah Wawu itu mandi atau Mbah Sati itu mandi. Sehingga salah satu santri tersebut membuat jodangan atau lubangan di bawah padusan atau tempat mandi pondok. Dan ternyata Mbah Wawu alias Mbah Sati itu ternyata mandinya di tengah malam. Jadi ketika waktu sudah sepi, Mbah Sati baru mau mandi. Jadi setelah itu sedekah. Dan ketika air mandinya Mbah Wawu atau Mbah Sati ini mengenai tubuh santri tersebut yang menyedih tersebut, menjadikan santri tersebut bisa ngaji dan sakti atau dokter dalam ilmu yang lain. Selanjutnya beliau juga diajak untuk berperan di dalam mengatasi kerusakan di Pacenan di Surakarta yang dipimpin oleh Mbah Kiai Basariah. Kemudian karena Mbah Basariah disuruh oleh Mbah Muhammad Besari untuk pembekalan untuk babat pondok dan juga masjid, sehingga Mbah Sati juga ikut membantu membabat desa sebulan. Kemudian juga